Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari yang baru dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 19 Juni 2022. Kita akan melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab kita hari ini. Kita akan beribadah di gereja pada saat ini. Sebelum itu, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami terus menikmati sukacita dan kebahagiaan. Damai sejahtera terus kami rasakan dalam hidup ini. Karena kasih-Mu dan berkat-Mu, kemurahan-Mu, Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersekutu pada saat ini Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami apa kehendak Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini. Berkati kami Tuhan dan bersabdalah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan firman Tuhan saya akan bacakan pada ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berbunyi, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar." Amin, firman Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 8 diberi tema, Dialah sahabat sejati. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sahabat dan teman itu berbeda. Tidak semua orang dapat menjadi sahabat. Seorang sahabat akan selalu ada untuk kita dan mempunyai ikatan emosional serta hubungan batin yang kuat pada diri kita. Sementara teman adalah orang yang hanya kita kenal dan tidak ada ikatan batin dan emosional yang sama. Orang yang bersahabat akan selalu saling peduli satu dengan yang lain. Dan jika mereka berjauhan akan selalu saling mempertanyakan keadaannya. Namun salah satu masalah yang sering muncul dan bahkan menyakitkan ketika dalam persahabatan itu, salah satu pihak tidak jujur dan mengkhianati hubungan persahabatan. Akibatnya adalah persahabatan itu menjadi putus dan masalah yang terjadi menjadi penghalang untuk membangun hubungan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, hubungan antara Tuhan dengan manusia pada awal manusia diciptakan sangat dekat dan akrab. Namun ketika manusia berkhianat terhadap ketetapan Allah, maka hubungan dengan Allah menjadi putus. Hal inilah yang disampaikan oleh Yesaya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dosa telah membatasi bahkan memutuskan hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi kasih-Nya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Yesus adalah sahabat sejati, telah menghubungkan kita kembali dengan Allah. Dan dalam karya penyelamatannya inilah ia memanggil kita untuk bertobat dan menerima anugerah keselamatan. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau melayakkan kami menghampiri takhta kekudusan-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan kami berseru Tuhan, Engkau memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Dan firman-Mu akan menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Allah Bapa dalam sorga, biarlah ya Tuhan kami terus menciptakan relasi yang intim dalam kehidupan ini. Selalu membawa kehidupan kami berdasarkan firman-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, berkati kami Tuhan di setiap tanggung jawab dan rencana hidup kami. Berkati saudara-saudara kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sukacita karena pertambahan usia. Pemerintah kami Tuhan di tengah-tengah tanggung jawabnya. Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.